Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil imani wal islami wal ihsan. Allahumma alhimna marasida umurina wa izna min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nasyhadu an la ilaha illallah wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Hadirin, pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat ilahi rabbi, salawat dan salamnya semoga disampaikan kepada habibuna wa nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab Hikam kaidah yang ke-70 Bismillahirrahmanirrahim. Ma sabaqat aghsana dulli illa ala bidrin tama'in. Ma sabaqat aghsana dulli illa ala bidrin tama'in. Tidak akan berkembang biak berbagai cabang kehinaan itu. Ma sabaqat aghsana dulli. Tidak akan berkembang tidak akan berkembang biak berbagai cabang kehinaan itu illa ala bidri tomain, kecuali di atas bibit tamak atau kerakusan. Hampir sedikit ya, kerakusan dengan kerasukan. Jadi orang yang toma terhadap perkara dunia berarti memang dia adalah tamak. Orang tamak itu kerasukan berarti. Kerasukan perkara dunia, orang tamak itu. Maka hadirin rahimakumullah, berkembang dalam kehidupan. Kemarin ada hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakunu fi akhiriz zamani amara'u dhalamatun wa wuzira'u fasaqatun wa qudatun khawanatun wa fuqaha'u kadzabatun faman adraka minkum dalikaz zamana fala yakunanna lakum jabiyan wala arifan wala syurtiyan. Ini berkembangnya ketamakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah Subhanahu wa taala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakunu fi akhiriz zamani amara'ud dhalamatun. Kemarin sudah ya, tapi sedikit kita ulang karena nanti nyambung dengan hadis yang lain. Kata Rasulullah, akan datang di akhir zaman nanti para penguasa yang memerintah dengan sewenang-wenang. Zamani amara'ud dhalamatun. Yakunu fi akhiriz zamani amara'u dhalamatun. Akan datang satu zaman di tengah umatku di mana para umaro, para pemimpin itu memerintah, hadirin rahimakumullah, dengan sewenang-wenang. Negara adalah aku. Aku adalah negara. Negara gimana? Aku. Hukum itu produk aku. Sebodoh dengan yang lain. Sudah ada belum yang begitu, Pak? Moga-moga tidak ada ya. Wa wuzira'u fasaqatun. Lalu kemudian para pembantunya, menteri-menterinya menjadi fasik, rusak imannya. Wa qudatun khawanatun. Para hakimnya menjadi pengkhianat hukum. Wa fuqaha'u kadzabatun. Ahli-ahli agama, fuqaha ulama ahli hukum menjadi kadzabah. Berbicaranya bohong. Jadi lidahnya tidak tajam untuk berfatwa. Dikarenakan apa kira-kira? Tadi penyakit rakus, tamak, kerasukan dengan kerakusan. Tamak.
Faman adraka minkum dzalika zamana fala yakunna lakum jabiyan wala arifan wala syurtiyan. Maka kalau sudah datang zaman seperti begitu, kita hidup jangan seperti penagih pajak, penagih utang, penuh dengan ancaman. Jadi bisnisnya kepada orang pakai target. Kalau tidak capai target, saya pecat kamu. Bapak kalau tidak sesuai dengan kesepakatan, yaudah Pak, kita sudahan saja. Nah. Kenapa ini? Tadi masa bakot agsona dulli illa ala bidrin toma'in. Ini dikarenakan adanya ini zaman seperti ini, hadirin rahimakumullah, adanya penguasa yang bersewenang-wenang, para menterinya fasik. Dalam hadis yang lain, hadirin rahimakumullah, bahwa pemimpin itu seperti singa, kal asad, seperti harimau. Jadi memimpin rakyatnya bukan dilindungi tapi malah dimakan oleh dirinya. Pembantunya, menteri-menterinya seperti apa namanya? Seperti apa yang begitu tahu? Serigala. Menteri-menterinya seperti serigala, pembantu-pembantunya fasik. Para hakimnya atau penegak hukumnya seperti gogog, anjing. Dan hadirin rahimakumullah, kemudian masyarakat itu seperti domba. Subhanallah. Dalam hadis yang lain. Dalam kaidah yang lain, maka ada Abu Bakar Al-Warraq Al-Hakim berkata, andaikan sifat tamak kepada perkara dunia, rakus terhadap perkara dunia itu, hadirin rahimakumullah, ditanya, hei rakus, hei tamak, siapakah ayahmu? Pasti si rakus itu menjawab, aku ragu terhadap takdir Allah. Jadi ayahku adalah ragu terhadap takdir Allah. Dan dia bila dia ditanya, ini si rakus, ini si tamak ini, sifat tamak, sifat rakus itu kalau ditanya, apakah pekerjaanmu hai rakus, hai tamak? Jawabannya pasti merendahkan diri. Bila ditanya, apakah tujuanmu hai rakus, hai tamak? Aku tidak dapat apa-apa. Bagaimana tanda seseorang, hadirin rahimakumullah, yang berkuasa, yang dia punya kerakusan pada dirinya? Dia sudah sedang memegang sesuatu jabatan, lalu kemudian dia ingin jabatan yang lain, padahal ini belum beres. Itu orang rakus. Saya seorang RT contoh, belum beres nih masa kerja saya jadi RT. Ada pencalonan RW, maka saya nyalonin RW. Padahal saya ini masih jadi RT. RT berapa tahun sih ininya? 5 tahun. Nah, pas 3 tahun dia jadi RT, ada pencalonan RW, maka dia ikut mencalonkan jadi RW. Ini orang rakus. Kenapa dia begini? Karena ragu terhadap takdir Allah. Kenapa dia begitu? Karena dia senangnya merendahkan diri. Itu hadirin rahimakumullah, sifat tamak. Ma qadaka syai'un misla wahmi. Nah, jadi kata sahabat atau ilah tadi kaidahnya, ma sabaqat agsona dulli illa ala bidrin toma'in. Tidak akan berkembang biak berbagai cabang keinginan itu kecuali di atas bibit tamak. Itu akan berkembang biak begitu subur, kehinaan-kehinaan pada dirinya, kehinaan pada keluarganya, kehinaan pada apa yang dia perjuangkan kalau dia tamak, dia rakus. Ma qadaka syai'un mistawahmi. Tiada sesuatu yang dapat menuntut pemimpin atau engkau pada kehinaan seperti angan-angan. Kenapa dia seperti itu? Karena ada pada jiwanya, hadirin rahimakumullah, tulul amal, panjang angan-angan. Kalau saya begini, saya kayaknya begitu. Kalau saya tidak begini, maka saya begitu. Nih, itu disebut panjang angan-angan.
anta khurru mimma anta annu ayyisun wa abdun lama anta lahu tama'u. Anta khurru mimma anta annu ayyisun wa abdun lama anta lahu tama'u. Apa katanya? Engkau itu, kata Syekh Ahmad At-Taila, bisa disebut diri kamu itu merdeka atas segala sesuatu manakala kamu tidak membutuhkan sesuatu, baru itu hidup disebut merdeka. Tetapi wa abdulama antalahu tama, dan engkau tetap menjadi hamba yang dipenjara oleh siapa? Kepada apa yang engkau inginkan. Jadi orang bisa hidup merdeka kalau tidak punya keinginan. Kumaha Allah hidup mah jalan. Tapi kalau sudah punya keinginan, maka dirinya, jiwanya akan terpenjara menjadi budak keinginannya. Betul enggak, Pak? Jadi yang memenjarakan kita ini, hadirin, adalah keinginan-keinginan kita, panjang angan-angan kita, tulul amal kita. Manakala kita tidak tulul amal, tidak panjang angan-angan, tidak menginginkan sesuatu, maka hidup kita bebas. Seseorang pengen rumah, ingin punya rumah sendiri, maka akhirnya gimana? Dia kejar waktunya, terus bekerja untuk mendapatkan rumah. Kira-kira dirinya, pikirannya, usianya ditundukkan untuk apa? Untuk punya rumah. Manakala seorangnya tidak mau menginginkan punya rumah, bebas saja, santai hidupnya. Merdeka tidak kira-kira? Jadi kalau sudah sampai itu, tertuju, sudah nikmati. Jangan kemudian timbul perkara yang disebut dengan rakus. An Abi Umamah qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul sayakunu fi akhir zamani suratatun yagduna fi ghadibillahi wa yaruhuna fi sakhatillahi fa iyyaka an takuna min batanatihim. An Abi Umamah qala, dari Abi Umamah, beliau berkata, sami'tu Rasulullah, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda, sayakunu fi akhir zamani suratatun, kata beliau, di akhir zaman akan ada para penegak hukum yang pergi. Zamani suratatun, yang pergi dengan kemurkaan Allah, yagduna fi ghadibillah wa yarudduhuna fi sakhatillah, dan kembali dengan kemurkaan Allah. Fa iyyaka an takuna min bitanatihi, maka hati-hatilah engkau agar tidak menjadi kelompok mereka. Jadi kata Rasulullah, nanti di akhir zaman akan ada penegak hukum, hakimlah, penegak hukum. Yang disebut penegak hukum dalam ilmu tata negara siapa? Hakim, polisi, jaksa, penegak hukum, ya. Tiga ini, unsur ini. Maka mereka berangkat ke kantor dengan kemurkaan Allah, pulangnya pun dengan kemurkaan Allah. Satu zaman akan ada datang di mana penegak hukum itu pergi ke kantornya dengan kemurkaan Allah, pulangnya dengan kemurkaan Allah. Kenapa hadirin rahimakumullah? Nanti ada sebuah hadis lagi. Jadi dia pada waktu bangun ingin mendolimi orang, pada saat dia pulang dari kantor sudah ada judul baru untuk mendolimi orang. Terus saja begitu hari-hari. Yaghduna fi ghadibillahi wa yarudduhuna fi sakhatillah fa iyyaka an takuna min bitanatihim. Jadi itu ada penegak hukum, polisi namanya, hakim namanya, jaksa namanya, berangkat ke mana? Ke kantor dengan kemurkaan Allah, pulangnya dengan kemurkaan
Allah. Yang ditakutkan bagaimana dia meninggal pada saat dimurkai oleh Allah. La ilaha illallah. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Abu Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yati 'alan nasi zamanun ma yubali rajul man aina asaba mala min halalin au haramin. Masyaallah. Apa kata Rasulullah? Akan tiba masanya muncul orang yang tidak peduli mempertanyakan man aina asaba mala, dari mana kekayaan yang dihimpun itu bersumber, min halalin au haramin, apakah itu halal ataupun haram. Dikata Rasulullah akan datang satu zaman orang ini tidak peduli sumber harta kekayaannya. Dia tidak peduli apakah dari jalan yang halal atau dari jalan yang haram. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayati zamanun ala nasi sanautun khada'atu yasaddaqu fihal kidabu wa yukadzibu fiha sadiku wa yu'tamanu fiha khainu wa yukhawwanu fiha aminu wa yantiku fiha ruwaibadatu kila wa maruwaibidatu qala rajulut tafiku fi amril amati. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Akan datang tahun-tahun penuh kedustaan yang menimpa manusia. Di sini dusta, di situ dusta. Pemimpin tertinggi dusta. Ini sudah diprediksi oleh Rasulullah. Akan datang tahun-tahun penuh kedustaan, pembohong. Bagaimana pertama pendusta dipercaya? Apa kata Rasulullah? Satu zaman akan ada tahun-tahun kebohongan. Pemimpinnya pendusta, tidak bisa dipercaya. Bahkan orang jujur yang meneriakkan kebenaran didustakan, dipenjara. Pengkhianat terhadap amanah diberikan kedudukan. Orang jujur dihianati. Rawabidah ikut berkomentar. Maka ditanya, wa marwabidah, apa itu yang disebut dengan ruwabidah? Maka Rasulullah menjawab, sahabat bertanya, ma huwa ruwabidah ya Rasulullah? Siapa itu ruwabidah? Ruwabidah itu adalah orang-orang bodoh yang mengurusi urusan perkara umum. Rawabidah. La tasubbud dahra fa innallahu wal dahru. Hati-hati, jangan mencela waktunya nih. Dah sekarang mah sudah waktunya begini. Bagaimana atuh? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tasubbud dahra fa innallahu wad dahru. Jangan mencela waktu, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala pemilik waktu. Hadis riwayat Muslim. Jadi kata Sayyidina Ali karramallahu wajah, jangan kau celak zaman, karena zaman itu milik Allah dan zaman itu tidak bersalah. Yang harus kamu celak adalah manusia di zaman itu. La tasubbud dahra fa innallahu wad dahru. Jangan mencela waktu, kata Rasulullah, karena sungguhnya Allah adalah pemilik waktu. Jangan salahkan zaman, karena yang menjamaninya itu yang jahat. Ada doanya. Untuk terhindar dari semuanya doanya. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nari jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masyihid dajjal. Itu doa kita terakhir waktu tahiyat. Allahumma inni a'udzubika minal adzabil qabri. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari adab kubur. Min adabil qabri wa min adabin nar fi jahannam, dan aku pun berlindung daripada adab api neraka jahannam. Wa min fitnatil mahya wal mamat, dan daripada fitnah hidup dan mati. Wa min fitnatil masyihid dajjal, dan juga ya Allah aku berlindung kepadamu dari keburukan fitnah dajjal.
Dajjal. Itu saja karena udah waktu israq. Masuk. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Insyaallah kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanallah bihamdihi subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ganteng amat.